Video pembelajaran PJOK kelas 4 SD secara daring dengan materi kebugaran jasmani. Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi bersama Ibu Mira Eliza. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya Ananda duduk dengan posisi yang nyaman dan rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya Ananda? Ibu harap semua sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Silahkan Ananda isi absen melalui link Google Classroom atau Google Form yang telah Ibu kirim ke WA Group. Jika tidak bisa, silahkan ketik nama hadir di WA Group. Karena kita masih berada kondisi pandemi, maka jika Ananda keluar rumah wajib menggunakan masker. Nah, ini contoh tata cara menggunakan maskernya. Kemudian, sering cuci tangan dan hindari keramaian. Nah, gimana cuci tangannya? Bisa nampak ya? Pelajaran minggu lalu kemarin kita sudah mempelajari tentang materi bela diri. Pada materi bela diri kita juga mempelajari tentang kekuatan. Untuk meningkatkan kekuatan, maka kita perlu melatih kebugaran jasmani. Salah satu bentuk gerak yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kekuatan akan kita pelajari pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, mengamati, menanya, mengeksplorasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan, Anda dapat pertama, memahami, mengetahui berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani seperti sit up, push up, naik turun bangku untuk meningkatkan kemampuan kekuatan. 2. Menganalisis berbagai bentuk gerakan kebugaran jasmani, gerakan sit up, push up, naik turun bangku untuk meningkatkan kemampuan kekuatan. 3. Melakukan praktik pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani, gerakan sit up, push up, naik turun bangku untuk meningkatkan kemampuan kekuatan. Nah, untuk penilaian nanti, Ibu akan menilai 3. Yang pertama, sikap. Gimana sikap kamu dalam berbicara, dalam menjawab, sopan santunnya. Kemudian yang kedua, ada pengetahuan. Nanti akan Ibu tanya atau Ibu kasih soal. Nah, kamu menjawab. Ada penilaian keterampilan. Kamu akan melakukan berbagai bentuk kebugaran jasmani. Kemudian, sebelum kita mulai, langkah baiknya kita pemanasan dulu ya. Jangan lupa anak ibu, sebelum olahraga kita pemanasan dulu ya. Nah, kita lanjut. Materi kebugaran jasmani. Apa itu bugar? Bugar adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi, kebugaran jasmani bisa dibilang suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi seseorang agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Dengan kesehatan jasmani yang bagus, seseorang bisa menimbang kekuatan fisiknya dalam menjalani kesibukan sehari-hari. Semakin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, maka makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Jadi, makin sering olahraga justru membuat tubuh menjadi tidak mudah lelah. Dengan aktivitas kebugaran jasmani, daya tahan tubuh bisa lebih meningkat. Dengan aktivitas kebugaran jasmani, kekuatan otot bisa lebih meningkat. Nah, kebugaran jasmani itu ada beberapa macam. Ada kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang kekuatan saja dulu ya. Apa itu? Yang pertama, tuh, gambar yang pertama apa? Ayo, anak ibu. Ya, gambar push up. Gambar yang kedua, siapa yang bisa jawab? Ya, sit up. Dan gambar yang ketiga? Ya, bagus. Naik turun bangku. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, latihan push up. Cara melakukannya, atau pengertiannya ya,
Pusat adalah suatu jenis senam kekuatan yang berfungsi untuk meningkatkan otot bisep maupun tricep. Posisi awal tidur terlungkup dengan tangan di sisi kanan kiri badan. Kemudian badan didorong ke atas dengan kekuatan tangan. Posisi kaki dan badan tetap lurus atau tegap. Setelah itu, badan diturunkan dengan tetap menjaga kondisi badan dan kaki tetap lurus. Badan turun tanpa menyentuh lantai atau tanah. Nah, ini gambarnya ya. Kita coba lihat videonya. Ini gerakan pusat ini ada untuk perempuan dan untuk laki-laki. Coba perhatikan yang untuk perempuan dulu ya. Nah, kakinya disilang, lutut, kemudian dadanya diturunkan. Ini untuk laki-laki. Nah, badannya lurus. Nah, yang kedua, latihan sit up. Berikut adalah langkah-langkah cara sit up yang benar. Pertama, berbaring dengan punggung menempel di lantai dan lutut yang menekuk. Tempelkan kaki ke lantai atau kaitkan kaki pada pegangan. Anda juga bisa meminta seseorang untuk memegang kaki Ananda. 2. Taruh tangan di samping kepala dan menyentuh telinga atau taruh tangan secara menyilang di bahu. Hindari mendorong leher ke atas. Yang ketiga, tarik nafas dan angkat tubuh bagian atas serta tekukkan ke arah lutut. Hembuskan nafas saat Ananda melakukan gerakan tersebut. 4. Turunkan badan bagian atas secara perlahan ke lantai kembali dan tarik nafas kembali. Nah, ini gambar sit up ya. Ini contoh videonya. Nah, silahkan diperhatikan ya, sit up yang benar. Kaki ditekuk, badannya. Ya, kemudian duduk. Oke. Yang ketiga, latihan naik turun bangku. Latihan naik turun bangku ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan otot tungkai. Cara melakukan: pergunakan bangku atau kursi kayu yang ada di sekitarmu. Kamu juga bisa menggunakan anak tangga. Hitungan pertama, naikkan kaki kanan ke atas bangku. Hitungan kedua, naikkan kaki kirimu ke atas bangku. Hitungan ketiga, turunkan kaki kirimu dari atas bangku. Keempat, turunkan kaki kananmu dari bangku. Lakukan latihan ini selama 5 menit. Nah, berikut videonya. Tanya jawab materi yang telah disampaikan, diskusi dan presentasi. Setelah melihat video di atas dan mendengar materi yang Ibu ajarkan, ayo kita diskusi ya anak-anak. Pertama, buatlah pertanyaan dari salah satu latihan kekuatan. Pertanyaan akan dijawab oleh peserta lain atau anak-anak Ibu yang lain, dibantu oleh Ibu nanti ya. Silahkan bertanya. Setelah berdiskusi dari hasil jawaban presentasi Ananda tadi, marilah kita bersama-sama menganalisa jawaban Ananda serta koreksi dari Ibu. Nah, apakah semua anak Ibu sudah paham? Oke, kalau sudah paham, berarti kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari. 2. Makin sering olahraga justru membuat badan menjadi tidak mudah lelah. 3. Dengan kekuatan otot, tubuh bisa lebih meningkat. 4. Dengan mengetahui jenis-jenis aktivitas kebugaran jasmani, kita bisa mengetahui jenis gerakan yang sesuai dengan keinginan untuk meningkatkan salah satu komponen kebugaran jasmani. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita belajar tentang daya tahan. Dan kita tutup dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.